Rhoma Irama berkisah, dulu Habib itu adalah pemain musik. Mubalik dan Raja Dangdut Rhoma Irama mengaku sudah 58 tahun mengetahui kedok para Habib keturunan Ba'alawi. Oleh karena itu, Rhoma kembali mengingatkan umat Islam agar tidak tertipu dengan orang yang memakai jubah yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena menurut Rhoma Irama, banyak teman-temannya yang dulu pemain musik, pemain suling, pemain mandolin, sekarang berubah memakai jubah mirip kiai dan para ulama. Ini Rhoma Irama berbohong lagi, teman-teman semua. Katanya Habib itu dulunya banyak yang menjadi pemusik, ya. Seperti apa videonya? Mari kita lihat dulu videonya, teman-teman. Jangan lupa beri apresiasi channel ini dengan memberikan poin supaya video ini viral, teman-teman. Let's go, kita lihat dulu videonya seperti apa. Kalau mereka tujuan hidupnya lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, nggak ada urusan itu. Nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Nabi SAW bersabda, al-jannatu lil muttaqin walau kana abadan habasyian. Wan naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga itu buat orang yang bertakwa, walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Surga buat orang yang takwa, walaupun budak dari bangsa Habsyi sekalipun. Wan naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Dan neraka itu buat orang yang maksiat, walaupun dia sayyid Quraisy Bani Hashim, masuk neraka kalau nggak takwa. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Anaknya sendiri nggak ada privilege, apalagi ente, jauh banget. Faham? Masya Allah. Jadi kalau memang tujuannya lillahi ta'ala, ada apa menasab sih? Oh, nasab saya bukan ini. Selesai kan? Secara sejarah nggak nyambung, secara DNA nggak nyambung, filologi nggak nyambung. Astagfirullahaladzim. Masya Allah para habaib, Masya Allah, ana uhibbukum, ana ini muhibbin. Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, Habib Ali, siapa lagi itu, Habib Sehan, Habib sahabatannya semua itu. Apakah dengan ada kasus ini kita harus putus persahabatan? Tidak. Misalnya ente Bib terbukti bukan duriyah Nabi, so what? Kita tetap bersaudara sebagai sesama muslim, sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Rhoma Irama berkisah, dulu Habib itu adalah pemain musik. Mubalik dan Raja Dangdut Rhoma Irama mengaku sudah 58 tahun mengetahui kedok para Habib keturunan Ba'alawi. Oleh karena itu, Rhoma kembali mengingatkan umat Islam agar tidak tertipu dengan orang yang memakai jubah yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena menurut Rhoma Irama, banyak teman-temannya yang dulu pemain musik, pemain suling, pemain mandolin, sekarang berubah memakai jubah mirip kiai dan para ulama. Inilah petikan ceramahnya di Malang, Jawa Timur. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Ba'alawi itu. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini. Saya dulu pemain musik di dua dunia. Pada satu malam minggu saya main band dengan lagu-lagu barat, dan pada malam minggu lain
Saya nyanyi lagu-lagu orkes Melayu dengan lagu India. Tumpah air, kayak gitu. Jadi yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes. Pemain suling Habib, pemain mandolin Habib. Waduh. Pemain gitar Habib, yang joget Habib juga. Pada mabuk, joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Oke. Pengalaman saya nggak mau kata orang enggak. Yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabuk itu. Beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah, tapi masih mabok. Wallahil azim, tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya, pengalaman saya sendiri. Ente keren banget, Wi. Namanya ujungnya Wi. Nggak usah saya bilangin sama siapa. Wih, lo jadi ulama, Wi? Iya biasa dah. Kok mulut lo bau minuman sih, Wi? Emang apa? Gua minum masuk aja jadi air putih. Pengalaman saya dengan Habib. Satu saat, ini memang teman saya Habib melulu zaman dulu, zaman muda itu. Saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib min jumlatil aulia. Saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Main catur, nggak lama azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang hemat, namanya Muhammad. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan njit gue. Tenang aja lo, nggak ada apa-apa, nggak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita nih ahlul bait, kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini menjadi doktrin mereka selama ini. Kenapa mereka bisa berbuat maksiat seenaknya? Dia mengaku ahlul bait dan dibersihkan dari dosa. Padahal tamparan telak Gus Muafik untuk habaib. Ngerti-ngerti orang kami yang mendirikan Indonesia. Lho kula waune gak komentar belas lah, kok suwe-suwe negara par dipek dadak. Merah putih kakek kami yang bikin, wong mbahmu turu zaman. Mesti zaman perang merebut kemerdekaan, pas menegakkan merah putih, Mbah Buyut mata-matane londo. Rumahku yang akan dijadikan tempat untuk membacakan teks proklamasi. Sopo omai Laksamana Tezi Maida, Laksamana Jepang yang ada di Indonesia. Cari sopo omai Habib ngawur ae. Lho iki wis nemen, Kang. Cari sopo? Itu dibacakan di tempatnya Tezi Maida, dan itu dipersiapkan betul setelah itu oleh Dokurit Suzun Bitu Syakai, Dokurit Suzun Biingkai, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketuane sopo? Rajiman Widya Dining Ratmoso. Rajiman wong Londo kan ya ora Arab, ya ora Londo, iku wong Jawa, dikoncone Rajimin. Haji ngono iku jeneng Rajiman ya mesti wong Jawa, panitia persiapan kemerdekaan. Lho kok iso dadi Pancasila dari dhek sing gawe, merah putih dhek sing gawe, 17 dhek sing nentokno, liyane aku gak komentar. Nenek moyangmu kau katakan naik ke langit ping 70 sedina, aku gak komentar. Jarane mbahmu iso memadamkan api neraka, aku gak komentar. Nggih, jarane mbahmu iso mundurno pesawat,
Aku gak komentar. Tapi begitu bangsa dan negaraku akan kau ambil sejarahnya, yang di belakangnya ada orang yang mati, ribuan syuhada, aku gak iso menang. Nggak bisa, ini bangsa negaraku. Makanya kiai itu setelah tahu itu perang, ya perang karena ini tinggalannya para wali. Indonesia negeri yang sah secara syar'i bagi kami anak-anak Indonesia. Jadi polisi sah, jadi tentara sah, jadi presiden sah. Jadi apa wae yang penting bangsa ini tetap tegak berdiri untuk anak-anak Indonesia. Jadi apa sah. Lu ngono iso ngomong. Ulama-ulama yang dekat dengan kekuasaan, ulama ulama anjing, iku karep kono polisi kok tapuan lambene. Tentara ojo meneng ae nek ana wong wis ngono iku. Iya. Jangan diam. Aku wis gak sabar nek wis urusan bangsa dan negara. Kayak biyen aku nek wis urusan bangsa dan negara. Engkong Roma, dia tidak tahu apa gimana teman-teman. Habaib itu mencari ilmu tidak gampang. Engkong Roma, mereka itu mondoknya pun gak sebentar. Engkong Roma, mondoknya itu 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun untuk mendapatkan ilmu agama. Dari itulah ilmu agama tersebut disampaikan lagi, didakwahkan lagi seperti datuknya Nabi Muhammad kepada masyarakat Indonesia. Seperti itu Engkong Roma, fitnah terus.